Ketika kita bertanya Allah itu bagaimana sih bentuknya, maka mahma tasawwarta bibalik fallahu biikhtilafid dzalik. Kamu silahkan berpikir tentang Allah itu bagaimana di pikiranmu. Sejauh apapun kamu berpikir tentang kemegahan silahkan, tentang kebesaran silahkan, tentang keindahan silahkan, pikirkan semua yang ada di pikiranmu. Fallahu biikhtilafid dzalik, maka sesungguhnya Allah itu tidak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam hal atau dalam rangka sama-sama belajar salah satu kitab dalam muatan tauhid, yakni kitab Tizanud Daruri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kadar itu, jika sebelumnya kita telah membahas tentang sifat qidam dan baqa'nya Allah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat mukhalafatul lil hawadis bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk mengambil barokah daripada pengajian kita ini, mari kita sama-sama tawassul dulu kepada Nabi Muhammad sampai kepada guru-guru kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sumaila arwahi jami'ul ulama il amilin khususan Kiai Haji Rohiyat bin Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Muhammad Lasruhiyat bin Kiai Haji Rohiyat, Kiai Haji bin Kiai Haji Abu Yamin Rohiyat bin Kiai Haji Rohiyat, khususan Maktab Adil Kitab wa Kitab Tizanud Daruri Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimallah wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita sama-sama melogoh ini kitab, yaitu dalam pasal atau dalam bab sifat mukhalafatul lil hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Wa yajibu, dan wajib, fi haqqihi ta'ala, dalam hak Allah ta'ala, al-mukhalafatul lil hawadisi, memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya sifat mukhalafatul lil hawadis, annahu, sesungguhnya Allah ta'ala maha tinggi Allah, laisa mumasalan, tidak serupa lil hawadis, dengan sesuatu yang baru atau dengan makhluknya. Falaisa, maka tidak ada lahu bagi Allah apa, yadun, tangan, wala ainun, dan tidak memiliki mata, wala udhunun, dan tidak memiliki telinga, wala ghaira zalik, dan tidak yang lainnya, min sifatil hawadisi, daripada sifat kemanusiaan. Wadidduha, dan lawan daripada sifat mukhalafatul lil hawadis, al mumassalatu, yaitu sifat mumassalah, artinya sama. Wadalilu, dan dalil ala dzalika, atas itu sifat mukhalafatul lil hawadis, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, seandainya Allah mumassalan, sama, lil hawadis, dengan sesuatu yang baru, lakana, maka jadilah Allah hadisan, sesuatu yang baru. Wahuwa, dan jika Allah sesuatu yang baru, muhalun, itu mustahil. Baiklah, kita masuk di sifat yang ketiga, ya. Yang keempat dari sifat daripada 20 sifat wajib Allah, atau sifat yang ketiga daripada sifat salbiyah. Yang mana sifat salbiyah kemarin kita sudah bahas, yaitu sifat yang menolak apa-apa yang tidak pantas bagi Allah. Nah, sifat salbiyah yang ketiga ini adalah mukhalafatul lil hawadis. Apa itu mukhalafatul lil hawadis? Mukhalafatul lil hawadis itu artinya Allah berbeda dengan sesuatu apapun. Di sini musannif menjelaskan
bahwasanya makna daripada mukhalafatul lil hawadis annahu ta'ala laisa mumassalan lil hawadis. Sesungguhnya Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang baru. Maka dari itu, karena tidak sama, jadi tidak ada yang namanya tangan, tidak ada yang namanya mata, telinga bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tekankan, terutama kita yang mengakui menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik itu Asy'ariyah maupun Maturidiyah, bahwasanya Allah itu berbeda. Allah itu mukhalafah, berbeda dengan segala sesuatu. Kenapa harus kita tanamkan? Karena di zaman-zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini itu banyak sekali pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan pemahaman-pemahaman yang identiknya itu menyimpang. Mereka kaum-kaum seperti itu justru berusaha menguasai atau mendikma pikiran manusia sehingga ikut kepada pemahaman mereka. Contohnya lah, contoh kecil pemahaman Wahabi tentang Allah itu berada di arsy. Atau ada juga dia menyebutkan Allah itu memiliki tangan seperti tangan manusia. Ketika dijelaskan yadullah fawqa aydihim, mereka memaknai itu tangan. Jadi kalau kita tidak bisa memfilter atau kita tidak mau mempelajari sifat 20 ini, sementara kita mengakui kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kita nggak mau mempelajari, ditakutkan, dikhawatirkan kita masuk kepada dikma-dikma seperti itu. Banyak kalau kita mau cari, contoh kalau misalkan sering saya nge-browsing, ya, kalau lagi browsing gitu pasti aja ketemu, misalkan mencari tentang sesuatu, pasti ketemu website-website yang seolah-olah di depannya itu kelihatan seperti Ahlus Sunnah, tapi isinya justru merendahkan Ahlus Sunnah atau isinya justru bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hal yang paling simpel itu ketika kita mendapatkan satu artikel tentang agama, di dalamnya itu coba kita cari kata kunci tentang keberadaan Allah. Kalau misalkan website itu mengaku Ahlus Sunnah, tidak mungkin dia akan memberikan argumen di dalam websitenya tentang Allah itu berada di arsy. Karena kita sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu bukan maknanya Allah itu bersemayam, Allah duduk, Allah diam di atas arsy. Sehingga secara tidak langsung ini masuk kepada orang-orang awam, yang dikejarnya orang-orang awam. Sampailah kepada kita secara nggak langsung pemahaman itu kadang kita nggak sadari nyampe di lingkungan kita. Contohnya saja banyak sekali kalau orang memasrahkan sesuatu itu nyebutkan ke atas. Misalkan sekarang masalah corona. Gimana nih corona? Sudah serahkan saja corona ini sama yang di atas. Padahal atas, bawah, depan, belakang itu adalah tempat. Dan Allah itu suci daripada tempat, suci daripada penjuru, suci daripada bentuk. Bahkan suci daripada partikel, suci daripada ukuran. Tidak ada kata ukuran bagi Allah. Nggak ada yang namanya besar, kecil, panjang dan pendek bagi Allah. Pun tidak ada yang namanya penjuru bagi Allah. Baik itu depan, belakang, kanan dan kiri, atas dan bawah. Makanya ketika ada yang memahami atau menyebutkan Allah itu di atas, kita yang sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh mempercayai hal tersebut, bahkan kita menyangkal hal tersebut. Kenapa? Karena Allah mukhalafatul lil hawadis. Kalau Allah ada di atas berarti Allah sama, bukan mukhalafah lagi. Kalau Allah berada misalkan di aras, tentunya aras Allah butuh terhadap aras. Sementara ketika kita menyebutkan Allah butuh terhadap sesuatu, maka ini kita bisa menjadi kufur. Kenapa? Karena kita menyamakan Allah seperti manusia. Manusia butuh tempat, tapi Allah tidak butuh tempat. Pun ketika ada yang menyebutkan yadullah fawqa aydihim dimaknai sebagai tangan Allah, maknanya Allah itu sama seperti kita. Nah, pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyebutkan Allah memiliki tangan, tidak menyebutkan Allah memiliki mata, tidak menyebutkan Allah memiliki telinga seperti makhluknya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sih Allah? Allah itu kan wujud.
Kita wujud, Allah wujud. Kenapa kita wujud ada, Allah wujudnya tidak bisa kita lihat? Bukankah kita sama Allah itu sama-sama wujud? Nah, ini ulama menyebutkan ittifaqul bil lafzi wa ikhtilafun bil makna. Hanya sama daripada lafaz tapi berbeda daripada makna. Wujud kita beda dengan wujud Allah. Wujud kita membutuhkan tempat, wujud kita membutuhkan hal yang lain, sementara wujud Allah tidak membutuhkan apapun. Itulah perbedaan kita dengan Allah. Makanya kita harus tanamkan bahwasanya Allah itu berbeda dari segala sesuatu. Makanya Imam Zunnun dan Imam Ibnu Hanbal menjelaskan atau menyampaikan bahwasanya mahma tasawwarta bibalik fallahu biikhtilafi dzalik. Ketika kita bertanya Allah itu bagaimana sih bentuknya, maka mahma tasawwarta bibalik fallahu biikhtilafi dzalik. Kamu silakan berpikir tentang Allah itu bagaimana di pikiranmu. Sejauh apapun kamu berpikir tentang kemegahan silahkan, tentang kebesaran silahkan, tentang keindahan silahkan, pikirkan semua yang ada di pikiranmu. Fallahu biikhtilafi dzalik, maka sesungguhnya Allah itu tidak sama seperti apa yang kamu pikirkan. Jadi bagaimana Allah itu? Yang tahu zat Allah hanyalah Allah. Manusia, zat manusia, di antaranya tubuh, jasad. Tapi Allah zatnya tidak seperti manusia. Hakikat yang tahu bagaimana zat Allah hanyalah Allah itu sendiri. Maka dari itu sifat yang keempat yaitu mukhalafatul lil hawadis. yakni Allah itu berbeda daripada segala sesuatu. Jadi mudah-mudahan kalau kita dengan mempelajari sifat 20 ini termasuk salah satu ciri akidah Asy'ariyah yang saya sebutkan bahwasanya ciri akidah Asy'ariyah itu diantaranya gemar mempelajari sifat 20. Bukan berarti kita membatasi sifat Allah itu hanya 20, tapi kita setiap sifat yang mulia itu sifat Allah. Artinya semua sifat keindahan itu sifat Allah. Kenapa kita membagi, istilahnya bukan membagi. Kenapa kita sebut sifat 20? Karena 20 sifat ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada yang bertanya Allah itu apa? Ketika ada yang bertanya Allah itu bagaimana? Ketika ada yang bertanya Allah itu kapan? Ketika bertanya Allah itu di mana? Maka kita bisa menjawabnya jika kita mempelajari sifat 20. Baik dari mulai dasar sampai kita lebih memahami, mendalami sifat 20. Jadi sekali lagi, ya, Allah itu mukhalafah, Allah itu berbeda dari segala sesuatu. Apapun yang kita bayangkan tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Makanya kalau ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu biasanya tidak semata-mata mengartikan atau menerjemahkan Al-Quran itu dengan gamblang atau dengan harfiah saja. Jadi ketika kita bertemu dengan kalimat-kalimat yang mana kalimat itu membuat kita bingung atau terpikir atau terbayangkan, maka metodenya ada dua. Kata Buya Yahya disebutkan metodenya ada dua. Pertama, tahfidz. Tahfidz itu lewatkan jika kita sanggup. Ketika kita bertemu dengan ayat yadullah fawqa aydihim, kita tahfidzkan. Artinya kita lewatkan. Artinya yadullah bukan berarti tangan Allah, tapi kita lewatkan saja. Toh kalau secara bahasa kita saja, secara bahasa manusiawi saja, tangan ketika kita berkata tentang tangan tidak seharusnya tangan kan. Ketika kita bilang tuh tangan kanan Bapak Gubernur, si A ini tangan kanan Bapak Gubernur. Apakah ketika si A ini pergi kemana-mana tangan Bapak Gubernur itu copot? Atau tangan Bapak Gubernur kemana-mana? Tidak diartikan orang kepercayaan. Nah, yadullah fawqa aydihim artinya kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan makhluknya. Begitu ya. Jadi yang pertama tahfidz, yang kedua ada metode takwil. Nah, kita tidak membedakan, artinya tidak mengambil ayat sesuai dengan keuntungan kita. Sebagaimana orang-orang Wahabi mengambil ayat sesuai dengan keuntungan mereka. Ketika bertanya Allah itu di mana, di aras, mana dalilnya, pasti mereka menyebutkan salah satunya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Tuhan itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan itu bersemayam. Ada yang menyebutkan bersemayam, ada yang menyebutkan duduk, ada yang menyebutkan berada di arsy. Mereka bilang ini ayat sudah kamil. Mereka bilang ini ayat sudah sempurna, nggak boleh kita rubah-rubah lagi. Artinya memang seperti itu. Jadi ketika disebutkan Allah berada di arsy, udah seperti itu, jangan dibantah. Mereka minta seperti itu. Tapi ketika kita coba bertanya, lalu bagaimana firman Allah yang lain? Contohnya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa ma'akum, dan dialah Allah bersamamu aina ma kuntum, dimanapun kau berada. Kalau kita tanyakan kepada mereka tentang ayat itu, mereka pasti berkata, itu maknanya Allah tahu kamu di mana-mana. Kenapa ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu diartikan secara harfiah, sementara wa huwa ma'akum itu tidak secara harfiah? Ada lagi misalkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambaku bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat. Apakah kita mengatakan Allah itu di arsy, atau Allah bersama kita, atau Allah itu dekat dengan kita? Maka dari itu, kalau kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah tidak mengambil ayat sesuai dengan keuntungan kita, karena Al-Quran itu sempurna, maka tidak akan sempurna jika hanya secuil ayat yang kita nukil, sementara kita mengabaikan ayat yang lain. Mudah-mudahan dengan mempelajari sifat daripada mukhalafatul lil hawadis, pertama kita mengetahui bahwasanya apapun yang kita bayangkan tentang Allah, yakinlah Allah tidak seperti itu. Ya. Yang kedua, kita tidak boleh menyamakan Allah seperti yang lainnya, karena Allah itu berbeda. Nah, disebutkan la yaddun wala ainun wala udhunun, Allah itu enggak ada mata, tapi Allah Maha melihat. Allah melihat tidak dengan mata, sementara kita melihat butuh mata. Ada enggak orang yang enggak punya mata tapi bisa melihat? Jarang ya, mungkin ada dengan izin Allah. Tapi secara manusiawi, kalau manusia enggak ada bola mata ya enggak bisa ngelihat. Sementara manusia butuh mata. Bahkan bukan hanya mata, kita butuh sinar. Makanya kita bisa melihat karena ada pantulan sinar. Sementara Allah tidak butuh mata. Kalau Allah butuh mata untuk melihat, berarti ketika mata Allah itu tidak ada, penglihatan Allah hilang. Nauzubillahi min dzalik. Makanya Allah itu berbeda. Lalu apa dalilnya? Kata musannif di sini, wa dalilu ala dzalika annahu law kana mumassalan lil hawadis lakana hadisan. Dalil daripada sifat mukhalafatul lil hawadis yaitu seandainya Allah itu sama dengan makhluknya, maka Allah itu makhluk. Jika yang menciptakan dengan yang diciptakan memiliki kesamaan atau sama, maka yang menciptakan memiliki kekurangan seperti yang diciptakan. Jika yang menciptakan punya kekurangan, maka itu tidak berhak atau tidak pantas lagi disebut Tuhan. Ya, jadi jika Allah itu sama, Allah ada mata, Allah ada hidung, atau Allah itu seperti ukuran besar, kecil, panjang, lebar, atau Allah itu seperti partikel, hal-hal yang kecil yang tidak bisa terlihat. Jika sama seperti demikian, maka tentunya Allah itu pun makhluk. Jadi Allah berbeda, dan zatnya, ya, hakikat daripada zat Allah hanya Allah lah yang tahu. Kita sebagai manusia tetap harus percaya akan keberadaan Allah. Kita percaya akan Allah itu ada, tapi Allah tidak membutuhkan akan segala sesuatu, dan Allah adanya tidak seperti makhluknya. Adapun dalil naklinya laisa kamitslihi sayun, tidak ada yang serupa dengannya. Maka dari itu sifat mukhalafatul lil hawadis ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberi manfaat bagi kita, ya, memberi manfaat bagi kita dan menambahkan keimanan kita. Ini yang dapat saya sampaikan mengenai sifat mukhalafatul lil hawadis. Adapun jika ada lebihnya itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurangnya
itu dari kedoifan saya yang masih belajar. Mudah-mudahan sedikit daripada yang saya sampaikan sedikit bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi setiap pendengar. Insya Allah kita bertemu pada selanjutnya, pada waktu selanjutnya atau pada kesempatan yang lain untuk membahas sifat qiyamuhu bin nafsih. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli